bersama Jambi hari ini, karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya edukasi penanggulangan kebakaran kepada anak-anak sejak dini. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini. Ya saudara, partisipasi pemilih pada Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi hanya mencapai 72,76% atau di bawah target nasional sebesar 82%. Dan hal ini menjadi evaluasi pihak penyelenggara ke depannya. Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi telah usai, namun evaluasi pelaksanaan pilkada masih terus dilakukan. Ketua KPU Provinsi Jambi, Iron Saroni mengatakan, secara keseluruhan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Provinsi Jambi berjalan lancar. Kendati demikian, ada beberapa catatan atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak KPU, salah satunya terkait partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Provinsi Jambi, yang mencapai 72,76%. Meskipun masih di bawah target nasional sebesar 82%, namun ini merupakan peningkatan dari pilkada sebelumnya yang hanya mencapai 67,90%. Sementara dari 11 kabupaten kota, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki partisipasi pemilih tertinggi dengan angka 81,41%. Sedangkan Kota Jambi yang memiliki jumlah pemilih tertinggi dan akses informasi yang mudah justru memiliki partisipasi pemilih terendah, yakni 62,45%. Saat ini juga masih bergulir sengketa Pilkada Kabupaten Bungo di Mahkamah Konstitusi. Kami melihat sudah bagus. Ya. Contoh begini, salah satu tolak ukur keberhasilan pilkada itu misalnya adalah bahwa tingkat partisipasi kita kan lumayan tinggi. Ya. Nah, kita di angka 72,76%, 1% di atas partisipasi nasional. Ya. Nah, itu penyelenggaraannya. Nah, kemudian penyelenggaranya, ya, KPU Kabupaten, ya, kemudian PPK, PPS sampai dengan KPPS kita, ya, sukses melaksanakan tahapan pilkada ini secara baik. Ya. Nah, itu dibuktikan dengan hampir tidak ada persoalan-persoalan yang terjadi di bawah yang tidak bisa diselesaikan dengan baik oleh petugas-petugas kita. Iron Saroni juga mengatakan evaluasi Pilkada 2024 di Provinsi Jambi akan terus dilakukan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pilkada ke depan. Dengan demikian diharapkan pilkada mendatang dapat berjalan lebih efisien dan aman. Andri Wijaya, TVRI Jambi melaporkan. Menanamkan kesadaran akan bahaya kebakaran sejak usia dini menjadi salah satu upaya pencegahan yang dilakukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Kota Jambi. Melalui program sosialisasi dan edukasi, anak-anak diberikan pemahaman dasar tentang kebakaran dan cara menyelamatkan diri. Edukasi tentang penanggulangan kebakaran tidak hanya ditujukan kepada orang dewasa, tetapi juga anak-anak sebagai generasi penerus. Damkarmat Kota Jambi menggelar sosialisasi pencegahan kebakaran untuk anak-anak TK Pembina 2 dan TK Mutiara Hati 2. Melalui kegiatan ini, mereka diajarkan cara mengendali sumber kebakaran, menggunakan alat pemadam api ringan, hingga langkah penyelamatan diri saat terjadi kebakaran. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun kewaspadaan sejak dini dan menanamkan kepentingan keselamatan. Anak-anak juga diajarkan untuk tidak panik saat terjadi kebakaran dan segera melaporkan kepada orang dewasa atau layanan darurat 112. Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan, kegiatan sosialisasi ini dilakukan sebagai salah satu langkah pencegahan untuk meminimalisir risiko kebakaran. Kita adalah lakukan pencegahan, kita mensosialisasikan ke masyarakat dengan melalui berbagai kegiatan, ya. Terkait dengan pelaku usaha pun kita terus mendorong bagaimana meminimalisir terkait dengan kebakaran ini, ya. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat. Rata-rata kebakaran yang terjadi ini itu karena human error.
Ya, nah human error-nya adalah kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang mesti kita perbaiki. Melalui kegiatan ini, Damkar Kota Jambi berharap kesadaran akan pencegahan kebakaran semakin meningkat dan risiko insiden dapat diminimalisir. Viola Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, Polda Jambi gagalkan penyelundupan narkoba senilai 15 miliar rupiah lebih. Narkoba ini diamankan dari 4 orang tersangka jaringan internasional. Direktorat Reserse Narkoba Polda Jambi kembali menggagalkan penyelundupan sabu di Provinsi Jambi. Kasus ini terungkap oleh petugas kepolisian dari hasil penyelidikan dan laporan masyarakat. Dari penangkapan itu, 3 orang turut diamankan, yakni MA, warga Kota Jambi, IW, dan AY, warga Kepulauan Riau. Aksi penyelundupan ini berhasil digagalkan petugas saat para tersangka akan mengirim narkoba dari Malaysia menuju Kota Jambi. Mereka ditangkap di beberapa lokasi berbeda, yakni di Tembilahan dan di Kota Jambi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, petugas mengungkap pelaku telah berulang kali mengedarkan sabu. Bahwa ada peredaran narkoba berupa sabu yang sering masuk ke Jambi. Kemudian anggota melakukan penyelidikan, setelah dilakukan penyelidikan dan benar ada informasi seorang laki-laki menaiki mobil Innova Revolt warna putih. Dan setelah dilakukan penggeledahan, ditemukanlah di depannya dashboardnya ada 1 tas dan ternyata dalamnya ada 1 plastik bening, kemudian juga alat bom. Kemudian di belakang mobilnya ditemukan ada 1 koper, isinya sekitar 10 kantong jenis warna kuning ini. Ya. Jadi barang bukti depan kita ada 10 kantong yang diduga itu adalah jenis narkoba sabu. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan pasal penyalahgunaan narkoba dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Hasar, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, pemberdayaan teman disabilitas dalam dunia pekerjaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Berbagai kegiatan dilakukan untuk memperkenalkan budaya dan kearifan lokal kepada siswa. Salah satunya memperkenalkan proses adat pernikahan Melayu Jambi serta makna yang terkandung di dalamnya. Di era globalisasi saat ini, pelestarian budaya lokal menjadi sangat penting, di antaranya melalui penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 dengan tema kearifan lokal. Seperti yang dilaksanakan siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi. Siswa dikenalkan dengan kearifan lokal adat Jambi, terkhusus pada prosesi adat pernikahan Melayu Jambi. Kegiatan yang mengangkat judul Mengenal Jambi Lebih Dekat ini tidak hanya mengenalkan siswa dengan kearifan lokal, tapi juga mengenalkan siswa dengan sejarah dan makna di balik prosesi adat pernikahan Melayu Jambi. Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Irwansyah mengatakan, pengenalan kearifan lokal melalui simulasi prosesi adat pernikahan Melayu Jambi diharapkan mampu meningkatkan pemahaman siswa tentang kearifan lokal. Kita tujukan agar anak-anak SMA Negeri 1 Kota Jambi mengenal adat dan budaya daerahnya. Jadi hari ini kita sengaja datang ke Lembaga Adat Melayu Jambi atau Balai Adat, itu dalam rangka simulasi acara pernikahan adat Jambi. Nah, jadi karena pernikahan adat Jambi itu penuh dengan muatan adat dan budaya. Wakil Ketua Umum Lembaga Adat Provinsi Jambi, Datuk Hasan Basri Jamit mengatakan, generasi muda sudah seharusnya dikenalkan dengan budaya lokal sejak dini. Datuk Hasan Basri Jamit berharap setiap sekolah di Provinsi Jambi bisa menerapkan pembelajaran tentang kearifan lokal. Alhamdulillah, SMA 1 Jambi secara dana
tersendiri mampu melaksanakan suatu kegiatan, yaitu prosesi pada hari ini namanya prosesi adat Melayu Jambi, khususnya pengantin, ada nanti serah terima pengantin, ada tunduk ajar dan lain sebagainya. Tentu bagi kami, bagi Lembaga Adat Provinsi Jambi, merasa gembira sekali. Kegiatan ini diharapkan bisa meningkatkan keterampilan, kreativitas, pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran siswa untuk melestarikan budaya lokal. Yazid Santoso Al-Adli, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, permainan tradisional tak hanya sekedar hiburan semata, namun juga mencerminkan kearifan lokal dan memperkaya khasanah budaya bangsa. Salah satunya permainan tradisional lari balok. Permainan tradisional tak hanya sekedar hiburan semata, namun mencerminkan kearifan lokal dan menambah khasanah budaya bangsa. Di Indonesia yang kaya akan budaya memiliki keragaman permainan tradisional seperti gasing dan lari balok. Permainan tradisional ini turut dilestarikan oleh salah satu objek wisata yang ada di Kota Jambi. Seperti apa keseruannya? Yuk ikuti saya. Permainan tradisional lari balok adalah salah satu permainan yang biasa dimainkan oleh anak-anak di beberapa daerah di Indonesia. Dalam permainan ini, peserta harus berlari di atas balok kayu yang biasanya ditempatkan di tanah dengan permukaan yang datar. Balok tersebut berfungsi sebagai lintasan yang harus dilewati tanpa terjatuh. Nah pemirsa, ini dia salah satu permainan tradisional yang ada di Provinsi Jambi. Lomba lari balok ini tidak hanya tentang kecepatan, namun juga tentang mental dan keseimbangan. Tantangan terbesar dari lomba lari balok ini adalah tentang bagaimana menjaga keseimbangan dan tetap fokus agar tidak terjatuh saat berlari cepat. Permainan ini mengajarkan ketangkasan, keseimbangan, dan juga keberanian. Permainan tradisional yang saat ini semakin tergerus oleh kemajuan teknologi menjadi tantangan bagi semua pihak untuk tetap melestarikan permainan tradisional. Lomba lari balok ini anak-anak kita akan dilatih untuk keseimbangannya, ya, psikomotornya, kemudian koordinasinya, yang itu semua sangat penting ya dalam tumbuh kembang anak. Bagaimana anak-anak kita mampu berkompetisi secara sportif, bersemangat dan tidak mudah menyerah. Jadi event-event seperti ini harus terus kita galakkan sehingga menjadi kesempatan yang baik bagi anak-anak Kota Jambi untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai potensi terbaiknya mewujudkan generasi emas 2045. Dengan memahami dan menghargai permainan tradisional Indonesia, kita turut menjaga warisan budaya bangsa. Mari kita lestarikan permainan tradisional Indonesia agar tetap lestari dan menjadi sumber inspirasi bagi kita semua.
Setiap orang berhak mendapatkan pekerjaan, termasuk teman disabilitas. Dinas Sosial Kependudukan Catatan Jambi, Provinsi Jambi, memberdayakan teman disabilitas dalam dunia pekerjaan. Untuk memberdayakan teman disabilitas di dalam meraih pekerjaan, berbagai upaya dilakukan oleh Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi, salah satunya dengan memberikan lapangan pekerjaan di Provinsi Jambi. Tidak hanya di masing-masing perangkat daerah dan BUMD, namun juga perusahaan swasta yang ada di Provinsi Jambi. Hal ini diperkuat dengan adanya regulasi yakni Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 3 Tahun 2022 tentang perlindungan dan pemenuhan hak disabilitas. Peraturan daerah tersebut menjelaskan adanya keterlibatan teman disabilitas dalam masing-masing perangkat daerah dan BUMD sebanyak 2% dan perusahaan swasta sebesar 1%. Kepala Bidang Resos Dinas Sosial Kependudukan Catatan Sipil Provinsi Jambi Dalmanto mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi sudah melakukan pemberdayaan teman disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Hal ini juga didukung dalam adanya regulasi yang hadir agar teman disabilitas mendapatkan hak dalam memperoleh pekerjaan. Disabilitas yang didampingi itu kita gunakan data Dukcapil yang ada itu. Total penyandang disabilitas itu kita ada 16.967. Itu terdiri dari disabilitas fisik itu 6.255, tuli itu 4.555, kemudian mental itu 3.700, netra 1.600. Hanya saja yang terdata di Dukcapil baru 2.967. Nah, kemudian yang sudah bekerja di tuli, teman-teman tuli, tunarungu itu disebut tuli. Jadi mereka lebih senang dipanggil dengan istilah tuli. Itu ada 100 yang sudah bekerja. Dalmanto berharap kepada seluruh perangkat daerah, BUMD dan perusahaan swasta Provinsi Jambi agar dapat melakukan pemberdayaan teman disabilitas dalam ruang lingkup pekerjaan. Hal ini dilakukan agar hak teman disabilitas untuk memperoleh pekerjaan yang layak di Provinsi Jambi dapat terpenuhi. Yazir TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tetaplah di Jambi hari ini karena kami masih akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya dalam segmen Lintas Andalas. Penanggulangan dampak pencemaran berlanjut. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Jambi hari ini dalam segmen Lintas Andalas. Ya saudara, upaya penanggulangan pencemaran ekosistem akibat bocornya pipa minyak milik PT Medco di Desa Tempirai, Kabupaten Pali masih berlangsung. Sudah hampir 1 bulan, pembersihan dan penanggulangan dampak pencemaran minyak mentah di Desa Tempirai, Pali terus berlanjut. Untuk memastikan ada tidaknya kandungan berbahaya, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pali bersama Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan didampingi staf PT Medco mengambil sampel air di lokasi yang berjarak tempuh 4 jam perjalanan. Vini Valentin, pengawas lingkungan DLH Kabupaten Pali menjelaskan, sambil menunggu hasil verifikasi awal lapangan dan sampel air, pihaknya meminta PT Medco mempercepat proses pembersihan serta penanganan dampak terhadap ekosistem lingkungan. Bocoran pipa PT Medco di Desa Tempirai tersebut, DLH Pali bersama DLHP Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan verifikasi lapangan ke lokasi sumber kebocoran, serta telah melakukan pengambilan sampel air untuk dianalisa lebih lanjut di laboratorium. Selanjutnya, sambil menunggu hasil analisa, DLH Pali dan DLHP Provinsi Sumatera Selatan terus merekomendasikan kepada PT Medco untuk melakukan upaya-upaya percepatan dalam pelaksanaan pembersihan. Ekosistem di kawasan Desa Tempirai terancam akibat kebocoran pipa minyak milik PT Medco akibat aksi vandalisme. Muhammad Husniawan, TVRI Sumsel melaporkan. Berdasarkan survei TomTom Traffic 2024, Kota Palembang saat ini masuk dalam 3 besar kota dengan tingkat kemacetan tertinggi.
Indeks laporan TomTom Traffic menempatkan Kota Palembang pada urutan ketiga kota termacet di Indonesia, setelah Bandung di urutan pertama dan Medan di urutan kedua. Menanggapi hal tersebut, PJ Wali Kota Palembang CK Virgowansa menyampaikan akan melakukan rapat bersama dinas terkait untuk rekayasa lalu lintas guna menuntaskan solusi kemacetan yang ada di Kota Palembang. Ya, pertumbuhan penduduk kita, pertumbuhan kendaraan kita juga lebih tinggi. Nah, itu yang perlu mungkin rekayasa jalan yang perlu kita diskusikan nanti dengan teman-teman di sub dan polisian ya. Yang jelas kita akan cek rekayasa jalan lah. Bersama dengan kepolisian, bersama dengan dinas perhubungan. Kemacetan di Kota Palembang terjadi hampir setiap hari di beberapa ruas jalan protokol seperti di Jalan Sudirman. Kemacetan di Kota Palembang bahkan melampaui Kota Jakarta dan Surabaya yang merupakan kota terbesar di Indonesia. Adi Gunawan, TVRI Sumsel, melaporkan. Saudara dicurigai membawa bom ke ruang sidang Pengadilan Negeri Sekayu, seorang pria asal Palembang diamankan pihak kepolisian. Suasana sidang Pengadilan Negeri Sekayu pada Kamis 6 Februari mendadak heboh. Seorang pria berinisial IM yang beralamat di Palembang diamankan pihak kepolisian karena kedapatan membawa benda mencurigakan yang diduga bahan peledak. Humas PN Sekayu, Arif Herdianto Kusumo mengungkapkan, IM datang bersama ibu tirinya menghadiri persidangan ayahnya dalam kasus penganiayaan. Karena gerak-geriknya mencurigakan, petugas keamanan memutuskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap IM. Hasilnya, petugas menemukan sebuah tabung besi berukuran sekitar 1 jengkal di dalam saku celana sebelah kanan. Ketika diperiksa, tabung tersebut ternyata berisi bubuk hitam yang dicurigai sebagai bubuk mesiu. Atas kejadian tersebut, pihak PN Sekayu menghubungi pihak kepolisian setempat dan langsung mengamankan IM ke Polres Muba. Petugas keamanan melihat ada seseorang pengunjung yang agak mencurigakan. Jadi dia keluar masuk ruang sidang. Akhirnya untuk mitigasi dari petugas keamanan kami, diperiksalah orang tersebut. Dan pada saat itu di kantong celana dari seorang tersebut ditemukan sebuah tabung besi yang setelah dilihat berisi seperti diduga mesiu. Seperti itu. Sementara itu, Tamrin ayah IM merupakan terdakwa dalam kasus penganiayaan Samaun di Dusun 3, Desa Sungai Angit, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin. Sunandar, TVRI Sumsel melaporkan. Bawaslu Provinsi Lampung menangani 160 laporan dan temuan pelanggaran pemilu 2024. Dari jumlah tersebut, 64 temuan berasal dari pengawas pemilu dan 96 laporan dari masyarakat. Bawaslu Provinsi Lampung menggelar ekspos publik capaian kinerja Bawaslu se-Provinsi Lampung dalam implementasi penanganan pelanggaran pemilu dan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 di Bandar Lampung. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung, Iskardo P. Panggar menjelaskan, data hasil penanganan pelanggaran pemilu 2024 mencakup 160 laporan dan temuan. Dari jumlah tersebut, 64 temuan berasal langsung dari pengawas pemilu, sementara 96 laporan berasal dari masyarakat. Selain itu, Bawaslu Lampung juga mengevaluasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024 di Provinsi Lampung. Iskardo menegaskan, temuan dan laporan tersebut menjadi bahan evaluasi penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan pemilu dan pilkada di masa mendatang. Menurutnya, koordinasi dan kolaborasi antar lembaga adalah kunci utama dalam menegakkan keadilan pemilu. Kami lakukan untuk menghindari adanya pelanggaran pemilu dan pilkada 2024, bahkan misalnya kami juga melakukan inisiasi terkait perang pada saat pilkada dan pasca agar tidak ada konotasi negatif terhadap proses pilkada. Dan kita harapkan siapapun terpilih adalah yang tujuan utama kita berbangsa dan bernegara memperkuat kesatuan tidak tercederai di Indonesia. Dalam kegiatan ini,
Bawaslu Provinsi Lampung juga meluncurkan buku berjudul Suarderana, Catatan Dinamika Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Provinsi Lampung. Buku ini bertujuan untuk mengelaborasi berbagai permasalahan saat mengimplementasikan fungsi penanganan pelanggaran kepemiluan. Zakia dan Satria, TVRI Lampung melaporkan. Saudara, usaha budidaya burung puyuh ternyata cukup menjanjikan. Selain menghasilkan telur untuk dijual di pasaran, induk burung puyuh yang sudah tidak produktif lagi juga dapat dijual ke rumah makan. Inilah keseharian pengusaha telur burung puyuh Azat Sudrajat, seorang pria asal Kampung Sidoarjo, Kecamatan Penawartama, Tulang Bawang. Kendati masih terbilang dini, usaha yang digelutinya sejak 3 bulan terakhir ini cukup menjanjikan. Karena setiap harinya usaha ini mampu menghasilkan telur sebanyak 40 kg. Saat ini sedikitnya ada 4.000 ekor lebih burung puyuh di kandang miliknya. Untuk 1 kg telur puyuh hasil budidaya atau usahanya ini dihargai Rp33.000. Penjualan telur burung puyuh ini terbilang cukup mudah karena pengepul langsung mengambil telur burung puyuh ini di tempat budidaya. Selain dapat menjual telur, burung puyuh yang sudah tidak produktif lagi pun bisa dijual ke pengepul untuk dijadikan bahan baku di sejumlah rumah makan. Azat Sudrajat menambahkan, budidaya burung puyuh ini terbilang cukup mudah karena cukup melakukan perawatan dengan baik dan menyediakan makanan dan minuman secara teratur. Maka burung puyuh akan menghasilkan telur secara rutin. Sudah, kalau ini terhitung baru. Kalau dulu pernah melihara, ini mulai lagi sekitar 3 bulan inilah. Baru 3 bulan ya Mas ya. Berapa banyak burung puyuh? Kalau untuk kapasitas sekarang 4.000 ekor. 4.000 ekor. Kemudian hasilnya seperti apa sih hasilnya? Kalau hasilnya alhamdulillah lumayan sih. Budidaya ini ya. Budidaya ini. Panen kita berapa kali? Dalam seminggu apa sebulan atau sehari? Kalau panen itu setiap pagi kita mungutin telur. Setiap hari kita panen. Oh, setiap hari. Harga berapa kita jual? Kalau untuk harga diambil agen itu 33.000 per kilo. Azat Sudrajat mengaku dari usaha untuk budidayanya ini, ia mampu mencukupi kebutuhan keluarganya dan berencana membesarkan usaha ini. Johan Argena Putra, TVRI Lampung melaporkan. Banyak cara untuk mengembangkan potensi siswa, diantaranya melalui kegiatan Expo. Tidak hanya pameran karya seni, berbagai perlombaan juga turut memeriahkan Expo ke-12 SMA IT Baitul Muslim. Guna mengembangkan potensi yang dimiliki anak, SMA IT Baitul Muslim mengadakan Expo ke-12. Banyak kegiatan yang diadakan, mulai dari beragam perlombaan, bakti sosial, pameran karya seni, tablik akbar, dan lain sebagainya. Tak hanya sekolah yang ada di Lampung saja, siswa dari luar daerah juga ikut memeriahkan kegiatan ini. Kepala SMA IT Baitul Muslimin mengatakan, acara tahunan ini memberikan wadah para siswa untuk berekspresi, sedangkan melalui kegiatan bakti sosial diharapkan generasi muda memiliki kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Minat bakat dari peserta ya, dari peserta ini kebanyakan kita dari SMP MDS Sudrajat, Selampung, dan alhamdulillah tahun ini karena kita nasional, karena ada online, jadi akhirnya kita ada yang dari luar Lampung. Jadi salah satu tujuannya mengekspor itu. Alhamdulillah event ini diikuti oleh 94 sekolah, 1.175 peserta. Gitu, karena ada lomba-lomba seperti pembuatan reels, kemudian lomba-lomba lain yang basisnya online. Sementara itu, Bupati Lampung Timur terpilih Ella Siti Nuryamah sangat mengapresiasi acara tersebut. Ia menilai kegiatan ini akan berdampak positif dalam upaya menggali dan memberdayakan potensi generasi muda. Memang apalagi peningkatan SDM juga menjadi pointer visi misi nomor 1 ya. Jadi tetap kita prioritaskan pendidikan untuk formal maupun informal karena ada pendidikan vokasinya juga. Di situ sederhana pertama adalah bagaimana kurikulum belajar ini diterapkan secara baik. Terus juga fasilitas ini harus menjadi perhatian serius. Nanti mungkin saya akan rembuk beserta jajaran eksekutif, legislatif kalau sudah dilantik. Puja Hadi Sawarna, TVRI Lampung melaporkan.
Demikian Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Hambali. Dan saya Rahmadani Putri bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.